Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Pertama-tama kita bersyukur pada Allah sore hari ini bisa masih hadir di yang menghadiri, yang mau mendengar kajian-kajian saya dalam kajian sore itu kajian hadis dalam kitab Subulus Salam, yang mudah-mudahan semua menambah keberkahan bagi kita, menambah ilmu kita di bulan Ramadan ini, dan tentunya menambah kebaikan pahala bagi Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan nanti kita bisa berkumpul bersama Rasulullah di surga Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini kita akan lanjutkan kajian hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kitab Subulus Salam karya Ibnu Hajar Al Asqalani. Hadis ke-11 dari salat berjamaah, salatul jamaah wal imamah, bab as-salatul jamaah wal imamah. Hadis ke-11. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala qala sallallahu alaihi wasallam qala sallallahu alaihi wasallam qala salla Mu'az bi ashabihi al-isya'a fatatawwala alaihim faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam aturidu ya Mu'az an takuna fattanan idza atmamtan nasa faqra'u bisyamsi wa duhaha wasabbih isma rabbikal a'la wa iqra bismi rabbika wal laili idza yaghsha. Muttafaqun alaih. Dari Jabir bin Abdullah, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, Mu'az salat Isya bersama sahabat-sahabatnya. Ini jadi Jabir bin Abdullah berkata, Mu'az salat Isya bersama sahabat-sahabat lainnya. Fatatawwala bi ashabihi, jadi Mu'az salat Isya bersama teman-temannya, sahabat-sahabatnya. Fatatawwala alaihim, lalu Mu'az membaca surat-surat yang sangat panjang, surat Al-Mutawilah, surat-surat panjang dalam Al-Quran Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aturidu ya Mu'az an takuna fattanan, apakah engkau Mu'az mau menjadi seorang pembawa fitnah? Fattanan, pembawa fitnah. Jika Anda mengimami manusia, jika Anda menjadi imam sholat bagi orang lain, bagi manusia banyak, kata Rasulullah SAW, maka bacalah surat Asy-Syams dan surat Samsi wa duhaha, surat Sabbih isma rabbikal a'la, Iqra bismi rabbik, dan wal laili idza yaghsha. Hadis muttafaqun alaih, lafalnya li Muslim sama. Walil hadis bil Bukhari labzu aqbala rajulun binadi haini. Ada tambahan di dalam hadis Bukhari, aqbala rajulun binadi hain qad janahal lail fawafaqa Mu'az yusalli. Fataraka nadihihi wa aqbala ila Mu'az faqara'ahu Mu'az surat al-Baqarah
aw an-nisa fantalaqa ar-rajulu ba'da an qata'a al-i'tida' bi Mu'az wa atamma salatahu munfaridan. Nah, ini kasus ya salat berjamaah. Ya, Mu'az salat Aisyah ya bersama teman-temannya. Lalu Mu'az itu membaca surat-surat panjang setelah membaca surah Al-Fatihah. Maka Nabi mengatakan, apakah engkau Mu'az ingin menjadi seorang pembawa fitnah? Maka jika engkau menjadi imam bagi orang lain, bagi manusia yang banyak, bacalah surat As-Sam wa duhaha, As-Samsi wa duhaha, surat Sabbih isma rabbikal a'la, Iqra, surat Al-A'la, dan surat wal laili idza yaghsha. Namun di lafal al-hadis itu tadi lafalnya ada dalam hadis Muslim, tapi di hadis Bukhari lafalnya ya aqbala rajulun binadi hain wa qad janaha al-lailu fa wafaqa Mu'az yusalli. Ya, nadihain wah nasihun wal hayun lazi yastaqi. Ya. Jadi di lafal Bukhari, hadis Bukhari, ada seorang laki-laki datang dengan hewan yang yang akan diberinya minum, dan malam sudah hampir tiba, ya maksudnya malam sudah mau larut. Tiba-tiba dia menemukan Mu'az sedang sholat. Lalu ia meninggalkan hewan ternaknya yang mau jadi minum tadi, dan ia menghadap si Mu'az. Artinya dia menuju si Mu'az ya yang sedang sholat. Maka Mu'az itu dia temukan membaca surat Al-Baqarah atau membaca surat An-Nisa. Lalu laki-laki tadi itu pergi, tidak jadi mengikut Mu'az. Ya, pergi. Dia menyempurnakan sholatnya secara sendirian. Nya fantalaqa rajulu ba'da an qata'a al-i'tida bi Mu'az wa tamma salatahu munfaridan. Laki-laki itu pergi setelah dia memutuskan mengikut imam, artinya memutus hubungan mengikut imam bersama si Mu'az, dan dia sholat secara sendirian. Wa alaihi bawabal Bukhari biqaulihi idza tawwala al-imam wa kana lirrajul. Ya, begitulah Bukhari menjadikannya sebuah bab dalam bukunya, ya, idza tatawwala al-imam wa kana lirrajul. Ya, artinya al-ma'mum hajah wa kharaja. Jika makmum itu memiliki hajat, kan laki-laki tadi membawa binatang ternaknya untuk diberi minum, ya artinya dia punya keperluan di situ. Lalu Mu'az itu membaca surat panjang dan dia meninggalkan si Mu'az setelah dia memutuskan tidak mengikut imam dan sholat sendirian. Wa balaghahu anna Mu'az nala minhu. Iya. Wa qad jaa ma qalahu Mu'az mufassarun min labsi fa balagha dzalika Mu'azan fa qala innahu munafiqun. Ya. Wa balaghahu anna Mu'az nala minhu. Iya, laki-laki tadi mengatakan bahwa si Mu'az apa namanya wa balagha anna Mu'az nala minhu wa qad jaa ma qalahu Mu'az mufassar min nafsi fa balagha dzalika Mu'azan fa qala innahu munafiq. Ya, jadi laki-laki tadi menghampiri si Mu'az, ya, yang imam itu dia mana, dan dia mengatakan si Mu'az itu munafik. Ya. Fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam pasaka Mu'azan. Lalu ia mendatangi Nabi sallam dan mengadukan perihal si Mu'az. Faqala Nabi sallam,
afattanan ya anta ya Mu'az. Jadi Nabi itu mengatakan, apakah anda pembawa fitnah ya Mu'az? Au fatinun anta salasa maron, atau anda pembawa fitnah. Nabi mengucapkan itu 3 kali kepada si Mu'az. Falau sallaita bisabbih isma rabbikal a'la wasyamsa waduha wal laili idza yaghsha fa innahu yusalli wara'akal kabir wad du'aib wa zul hajah. Maka jika engkau sholat ya, maksud sholat Isya ini ya, bacalah ayat surat ya, sabbih isma rabbikal a'la wasyamsi waduha wal laili idza yaghsha. Karena di belakangmu itu ada orang-orang tua, orang-orang lemah, orang-orang yang memiliki keperluan yang sholat. Iya. Walahu fil Bukhari alfazun ghairu hada. Di hadis Bukhari lainnya lafalnya bukan begini. Ini hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa kalau kita sholat berjamaah, sholat Isya, ya maka sholatnya jangan ayat-ayat yang panjang. Maka ya surat-suratnya itu yang sedang-sedang saja. Ya, jadi ini menjadi pelajaran juga bagi kita, bagi para imam. Ya, Nabi sudah menyampaikan ukuran ayat yang dibaca di waktu sholat Isya itu oleh imam, itu ayat-ayat sedang. Ya, ayat-ayat seperti wasyamsi waduhaha, sabbihisma rabbikal a'la, iqra wal laili idza yaghsha. Itu ukuran-ukuran salat, ukuran-ukuran bacaan ayat yang dibaca imam pada waktu salat Isya. Wal muradu bi fattan atu'azzibu ashabaka bitatwili wa hamla dzalika al karhatil ma'mum bil italah. Jadi kata adul fattan, dikata Nabi kepada Mu'az, apakah engkau ingin menjadi seorang pembawa fitnah, kata Nabi tadi. Jadi kata Ibnu Hajar, yang dimaksud dengan bipattan itu, apakah engkau ingin menyiksa kawan-kawanmu, ya kan, menyiksa teman-temanmu dengan membaca ayat-ayat yang panjang, ya, dan itu membuat mereka benci, ya, kata Rasulullah, kata Ibnu Hajar menafsirkan kata al-fattan yang disampaikan oleh Nabi, aturidu ya Mu'az antakuna fattanan. Jadi itu maksudnya jangan menyakiti teman-temanmu dengan membaca ayat-ayat yang panjang pada sholat Isya, sehingga mereka benci karena mereka memiliki keperluan-keperluan lain. Itu kata Rasulullah, kata Ibnu Hajar al-Asqalani. Wa illa fa innahu sallallahu alaihi wasallam qara'a al-a'raf fil maghrib wa ghairiha. Wa illa fa innahu sallallahu alaihi wasallam qara'a al-a'raf fil maghrib wa ghairiha. Oke. Artinya kalau itu membuat jamaah itu resah, artinya diperhatikan, ini pentingnya seorang imam memperhatikan kebutuhan jamaahnya, ya, ini penting ya diperhatikan, ya, apalagi masjid-masjid yang di pinggir jalan yang semua orang lewat di situ sholat, maka bacaan ayat yang dibaca oleh imam ya pada sholat Isya atau sholat Maghrib itu janganlah ayat-ayat yang panjang, ya, itu sehingga tidak menimbulkan kebencian bagi jamaah yang lain karena mereka sedang punya keperluan lainnya, ya. Tapi kalau jamaahnya memang sudah terkondisi, misalnya ada masjid di dalam kompleks perumahan yang jamaah-jamaahnya memang sudah terkondisi dan orang-orangnya sudah kenal satu sama lain, artinya
Nah, itu boleh Nabi saja pernah membaca surat Al-A'raf di dalam salat maghrib. Wa kana miqdaru qiyamihi fi suhri bi 60 ayah. Ya, Nabi pada saat salat zuhur juga itu membaca surat, ya, berdiri sekitar membaca 60 ayat. Wa qara'a bi aqsar min dzalik, dan juga pernah membaca lebih kurang dari itu. Wal hasilu annahu yakhtalifu dzalika bi ikhtilafil awqati fil imam wal ma'mum. Nah, kesimpulannya, membaca ayat-ayat, ya, membaca surat di dalam sholat itu, ya, tentunya harus memperhatikan kondisi situasi, ya, kondisi situasi, ya, waktu, ya, kondisi jamaahnya, waktunya, ya, tentunya, ya kan, dan kondisi makmumnya harus memperhatikan itu, kata Ibnu Hajar. Walhasilu annahu yakhtalifu dzalika bi ikhtilafil awqat fil imam wal ma'mumin. Jadi harus memperhatikan, ya, kondisi jamaahnya, ya, kondisi jamaah. Wal hadisu dalilun ala sihhatis salatil muftarid hilafal mumfili, ya, hilafan naqli khalfan naqli, ya. Fa inna Mu'az kana yusalli fardal isya ma'ahu sallallahu alaihi wasallam tsumma yazhabu ila ashabi fa yusalliha bihim naflan. Wal hadis dalil ala sihhatis salatil muftarid khalfal nafli. Ini hadis ini juga menjadi penjelasan, menjadi menerangkan bahwa sahnya sholat fardu di belakang orang yang melaksanakan sholat sunnah, ya, gitu. Fa inna Mu'az kana yusalli farisya ma'ahu sallam, ya, bahwa Mu'az sudah sholat isya bersama Nabi sallam. Tsumma yazhabu, lalu dia pergi ila ashabi, kepada teman-temannya, ya, fa yusalli bihim naflan, lalu dia sholat, ya, sholat bersama mereka, sholat sunnah. Artinya dia imam sholat isya, tapi dia itu statusnya sebenarnya sudah sholat tadi, dan itu menjadi sunnah baginya. Wa yusalliha bihim naflan. Wa qad akhraja Abdul Razzaq wa Syafi'i wa Tuhawi bin hadis Jabir bi sanadin sahih wa fihi hiya lahu tatawwu. Jadi bagi Mu'az itu baginya sholat sunnah. Wa qad tawwala al-musannif al-kalam ala al-istidlal bil hadis ala dzalika fi Fathil Bari, wa qad katabna lahu risalatan mustaqillah jawab as-su'al wa abanna fiha adama nuhudil hadis ala sihhatis salatil mubtadi' khalfal mutanaffil wa abanna fiha adamu nuhudul hadis ala sihhatis salatil mubtadi' khalfal mutanaffil wal hadisu afada annahu khaffil imam fi qiraati wa salatihi. Hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwa, ya, seorang imam harus meringkaskan bacaan sholatnya, bacaan ayat-ayatnya, ya, dan juga jangan melama-lamakan sholatnya. Waqad ayyana sallam miqdar qiraah wa ya'ti hadis iza amma ahadukum nas fa yukhaffif. Dan Nabi juga sudah memberikan ukuran-ukuran, ya, surat-surat yang dibaca pada waktu sholat isya. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi penting bagi kita, Bapak, saudara-saudara yang menjadi imam, agar memperhatikan makmumnya, kondisi makmumnya pada saat sholat berjamaah. Untuk sholat isya, Nabi itu memberikan ukuran surat-surat yang ayat-ayat yang dibaca, yaitu seukuran dengan surat Asy-Syams, Ad-Duha, Asy-Syamsi wa duhaha, Sabbihisma rabbikal a'la, dan Iqra, dan Bismi rabbikal ladzi khalaq, dan wal laili idza yaghsha. Nah, semoga hadis Rasulullah SAW ini
menambah kepahaman kita sebagai seorang imam dan juga kepahaman seorang makmum bahwa dalam praktek sholat berjamaah itu seorang imam harus paham kondisi jamaahnya. Mudah-mudahan penjelasan Ibnu Hajar Al-Asqalani atau penjelasan dalam hal terkait dengan hadis ini menambah keilmuan, menambah ilmu kita terkait dengan praktik-praktik sholat berjamaah. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.